Halo, kembali lagi bersama saya hanya di channel Sulaiman LS. Di video kali ini Mimin akan membahas sebuah alur cerita film yang sangat seru untuk ditonton. Film ini berjudul Five Elements Secret Art yang dirilis pada tahun 2022 lalu. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda miskin penjual pisau di pasar yang mendapatkan warisan cincin elemen emas yang bisa menguasai dunia. Akan tetapi justru setelah ia mendapatkan cincin elemen emas, malah ia diincar oleh master setengah dewa yang menginginkan cincin emas tersebut. Karena jika memiliki kemampuan 5 cincin itu, maka ia akan dengan mudah menguasai 9 benua yang ada di dunia. Lalu seperti apakah kelanjutan dari film ini? Yuk langsung saja kita ke alur cerita film pembahasannya. Dan sebelumnya jangan lupa untuk terus dukung channel Sulaiman LS agar Mimin tetap semangat dalam menghibur kalian semua. Awal adegan film kita akan diperlihatkan sebuah pertarungan antara Master Api Barat melawan 3 wanita beraliansi yang menginginkan cincin elemen api yang dipakai oleh Master Api Barat. Dalam pertarungan itu, ketiga wanita itu terus-menerus melayangkan serangannya terhadap Master Api Barat. Namun serangannya bisa dihentikan oleh kekuatan Master Api Barat. Dengan mudahnya ia mampu melawan para ketiga wanita aliansi dengan kekuatannya. Kemudian Master Api Barat langsung mengeluarkan kekuatan paling besar dari elemen cincin api yang ia miliki, dengan mengeluarkan monster api berukuran sangat besar yang langsung menyerang 3 wanita tersebut. Di sini ketiga wanita itu langsung mengeluarkan mantra pelindung agar monster api tak bisa menembusnya. Akan tetapi usahanya gagal, yang alhasil pertahanan mereka pun harus dibobol. Saat ketika 3 wanita itu sudah dalam keadaan yang terdesak, muncullah sosok orang setengah dewa yang langsung menghancurkan monster api dengan mudahnya. Lalu serangannya dilanjutkan dengan kekuatan elemen cincin kayu, yang hal itu langsung membuat Master Api Barat langsung dibuat tak berdaya. Sehingga sesosok setengah dewa itu dengan mudahnya mengambil elemen cincin api. Diketahui orang tersebut telah memiliki keempat elemen cincin, diantaranya elemen api, elemen kayu, elemen tanah, dan elemen pengendali air. Namun cincinnya masih kurang 1. Seharusnya ia harus bisa mengumpulkan kelima cincin elemen agar ia bisa berkuasa di 9 benua dan hidup kekal abadi selamanya. Namun untuk mendapatkan cincin kelima itu, sosok setengah dewa itu harus mengirimkan salah satu wanita yang bernama Yaujin untuk mencari dan mendapatkan siapa yang mewarisi elemen cincin emas yang keberadaannya masih belum mereka ketahui. Beberapa bulan kemudian setelah kejadian itu, yang memperlihatkan di sebuah pasar yang memperlihatkan seorang pria penjual pisau yang bernama Yang Ji dan temannya yang bernama Basir yang sedang menunggu para pembeli. Bahkan meskipun Yang Ji sudah berada di sana sudah sangat lama, akan tetapi satupun pisau mereka tidak ada yang meliriknya sama sekali. Apalagi saat itu Yang Ji melihat seorang wanita yang sangat cantik yang sedang menjual buah-buahan. Yang Ji yang emang merasa bahwa dirinya telah jatuh cinta dengan wanita penjual buah-buahan, ia pun langsung menghampirinya dan berkenalan dengan si wanita tersebut. Terlihat Yang Ji yang memang ingin PDKT dengan si wanita itu. Kemudian di saat yang bersamaan datanglah ketua preman yang bernama Gao yang menagih pajak iuran jualan. Namun karena barang dagangan Yang Ji belum laku satupun, akhirnya Tuan Gao pun murka karena selama ini dirinya selalu ditipu oleh Yang Ji. Aksi kejar-kejaran pun kemudian telah terjadi. Tuan Gao yang sudah gedek sama kelakuan Yang Ji, ia pun langsung melemparkan kapak ke hadapan Yang Ji. Namun saat kapak itu mendarat di hadapan Yang Ji, justru kapak tersebut malah tak bisa menyentuh Yang Ji sama sekali. Kemudian karena Gao merasa bahwa dirinya tak akan bisa menangkap Yang Ji, lalu ia pun langsung beralih ke ayah Yang Ji untuk menagih pajak penjualan dengan secara paksa. Akan tetapi meskipun ayah Yang Ji telah membayar pajak penjualnya, namun hal itu ternyata tak bisa melunasi pajak penjualan mereka yang sudah menunggak lama.
yang alhasil Gao pun langsung melampiaskan kekesalannya terhadap ayah Yang Ji. Sehingga ayah Yang Ji pun hanya menangisi dan pasrah jika dirinya harus ditindas dan harga dirinya direndahkan. Di samping itu, seorang perempuan yang telah ditaksir oleh Yang Ji yang bernama Jun telah melihat penyiksaan terhadap ayah Yang Ji. Ia pun benar-benar merasa iba. Lalu setelah para preman itu sudah puas menyiksa ayah Yang Ji, lalu Jun langsung menolongnya untuk dibawa ke rumah untuk beristirahat. Sedangkan Yang Ji yang sedang bersembunyi, dirinya tak sengaja terpleset kulit pisang yang dilemparkan oleh kakek tua, sehingga mengakibatkan Yang Ji terjatuh. Karena Yang Ji sangat kesal, ia pun langsung menegur pria tua tersebut. Akan tetapi dirinya tak mengakui bahwa kulit pisang tersebut telah dibuang sembarangan. Yang alhasil karena Yang Ji yang kesal, ia pun langsung bertindak gegabah dan langsung ngajak bertarung. Taunya pria itu ternyata memiliki ilmu bela diri tersembunyi. Yang Ji pun tak bisa berkutik sama sekali. Saat pria tua itu memegang struktur tulang yang sangat kokoh, pria tua itu langsung berinisiatif untuk melepaskan sebuah teknik kuncian dari tubuh Yang Ji. Sembari pria tua itu mengatakan kepada Yang Ji jika dirinya selama ini telah mencari seseorang dengan bentuk struktur tulang yang sangat kokoh. Karena bila dilatih dengan baik dan benar, maka Yang Ji akan menjadi seorang pendekar terkuat. Bahkan jika Yang Ji bisa menguasai jurus-jurus yang diajarkannya, maka Yang Ji akan menjadi pewaris seni bela diri 5 elemen. Malam harinya Yang Ji yang baru pulang ke rumah. Saat itu ia bertemu dengan Jun yang baru saja pulang dari rumahnya. Saat itu mereka sempat berpapasan. Jun mengatakan kepada Yang Ji agar menjaga ayahnya dengan sebaik mungkin. Yang Ji yang belum tahu akan kejadian yang menimpa kepada ayahnya, ia pun hanya menganggap perkataan Jun sebagai perkataan biasa saja. Kemudian Yang Ji pun langsung bertemu dengan ayahnya untuk makan malam. Namun ia tak mengatakan kejadian yang menimpanya pada sore tadi yang telah ditindas oleh para preman. Dalam hal ini ia mengingatkan sang anak agar berperilaku apa adanya, karena mengingat mereka hanyalah orang kismin. Jadi janganlah berbuat yang akan merugikan dirinya sendiri. Yang Ji yang mendengar perkataan dari ayahnya, ia pun langsung marah karena ia tak terima jika ayahnya berkata seenaknya saja. Saat Yang Ji sedang menatap gemerlapnya malam, ia sempat teringat dengan perkataan pria tua yang ingin melatih dirinya menjadi seorang pendekar terhebat di dunia. Ia pun langsung memutuskan besok nanti ia pasti akan pergi ke kota Ping An untuk berguru. Karena agar hidupnya agar tak direndahkan sebagai orang kismin lagi oleh para warga yang selalu merendahkannya. Singkatnya, saat pagi hari telah tiba, Yang Ji terlihat telah pergi sendirian tanpa berpamitan dengan ayahnya. Setelah beberapa waktu perjalanannya, akhirnya Yang Ji telah sampai di kota Ping An. Kemudian ia langsung mencari keberadaan pria tua itu ke penjuru kota. Karena untuk mencari keberadaan pria tua itu sangatlah susah, karena kota Ping An yang sangat luas. Saat itu Yang Ji memasuki ke tempat pemandian para wanita. Ia pun sempat mengintipnya, akan tetapi aksinya berhasil dicegah oleh Ao Jin dan juga Xiao Jin yang langsung menyerang Yang Ji. Namun serangannya tak mempan sama sekali. Yang Ji pun setelah tahu bahwa dirinya dalam bahaya, lalu ia pun langsung pergi dari tempat tersebut. Saat ia pergi, ia tak sengaja berpapasan dengan pria tua yang selama ini ia cari. Lalu pria tua itu langsung membawa Yang Ji berteleportase ke kuil kuno yang telah menyimpan kekuatan dan ilmu rahasia teknik 5 elemen. Lalu kakek tua itu pun langsung menguji apakah benar jika pemuda ini pewaris kekuatan seni bela diri elemen cincin emas. Ia pun langsung mengambil pisau kesayangan dari Yang Ji. Kemudian pisau itu pun dijadikan acuan agar ia bisa mengetahui potensi yang dimiliki oleh Yang Ji. Dan benar saja, ternyata pilihannya telah tepat. Pasalnya Yang Ji bisa mengendalikan logam dengan pikirannya. Lalu pria tua itu langsung memberikan elemen cincin emas kepada Yang Ji. Akan tetapi Yang Ji harus berjanji bahwa ia harus mencegah dan mengalahkan Master Rotan yang memiliki kekuatan setengah dewa yang sudah menguasai keempat cincin.
Jika ia lalai dalam tugasnya, maka dunia akan hancur karena Master Rotan pasti akan menguasai dunia dengan kelima cincin yang dimilikinya. Oleh sebab itu, pria tua itu mewanti-wanti agar Yang Ji bisa menjaga cincin emas itu. Tak lama itu datanglah ketiga perempuan aliansi ke kuil kuno yang langsung menyerang mereka berdua. Seketika itu pertarungan pun telah dimulai. Meskipun mereka bertiga memiliki kekuatan yang besar, akan tetapi mereka tak bisa melukai pria tua itu, mengingat perbedaan kekuatan yang terlalu besar. Saat Yao Jin sedang menyerang Yang Ji, ia tak sengaja melihat tanda segel berwarna hitam di tangan Pak Tua, yang akhirnya ia pun langsung melepaskan Yang Ji. Setelah itu, justru saat Yao Jin lengah, tiba-tiba saja Ao Jin secara sengaja telah menyerang Yao Jin. Alasannya ternyata mereka berdua tak menyukai Yao Jin yang selalu dispesialkan oleh Master Rotan kegelapan. Oleh sebab itu mereka berdua iri kepada Yao Jin. Lalu terlihat Yang Ji yang langsung menyerang Ao Jin. Akan tetapi serangannya tak bisa melukai Ao Jin sama sekali. Kemudian Ao Jin membalas serangan Yang Ji hingga membuat Yang Ji langsung terhempas ke langit. Untungnya saat itu Yao Jin langsung bergegas pergi menolong Yang Ji yang baru saja ia kenal. Yang alhasil ia pun harus terluka parah akibat diserang oleh Ao Jin. Sejak saat itu Yang Ji selalu merawat Yao Jin dengan sebaik mungkin karena ia telah berutang nyawa kepadanya. Tak berselang lama, Yao Jin telah tersadar dari pingsannya. Lalu ia melihat Yang Ji yang sedang berlatih dengan air sebagai objeknya. Di saat itulah Yao Jin yang melihat jika di dalam sungai itu terdapat tumbuhan teratai yang hanya muncul setiap 60 tahun sekali. Yang Ji saat itu bercerita dengan Yao Jin jika dirinya ingin belajar ilmu berteleportasi agar dirinya bisa bertemu dengan ayahnya yang berada di kampung. Awalnya Yao Jin tak ingin melatih Yang Ji sama sekali. Akan tetapi Yao Jin telah mempunyai sebuah ide dengan memanfaatkan kepolosan Yang Ji. Jika Yang Ji ingin bisa berlatih berteleportasi, syaratnya hanya satu, ia harus memberikan cincin elemen emas miliknya. Yang Ji lalu langsung bersedia dengan persyaratan tersebut. Kemudian mereka berdua pun langsung berlatih. Dalam sekejap, Yang Ji langsung bisa menguasainya. Kemudian di sisi lain yang memperlihatkan Ao Jin yang melaporkan kepada pemimpinnya jika Yao Jin telah berkhianat kepadanya dan membawa pergi pewaris cincin elemen emas. Kemudian Master Rotan setengah dewa langsung memerintahkan kedua anak buahnya untuk mencari keberadaan Yao Jin dan juga Yang Ji. Sedangkan saat Yao Jin sedang sendiri, tiba-tiba ia didatangi oleh Xiao Jin. Kemudian mereka langsung melakukan sebuah pertarungan. Dalam pertarungan itu karena luka Yao Jin masih belum sembuh, ia pun harus dikalahkan dengan mudahnya oleh Xiao Jin. Saat Xiao Jin akan menyerang kembali Yao Jin, datanglah Master keempat elemen yang langsung merelai perkelahian mereka. Kemudian masternya langsung menyandra Yao Jin, sedangkan kedua anak buahnya ditugaskan untuk mencari keberadaan Yang Ji. Sedangkan yang memperlihatkan Yang Ji yang sudah berada di rumahnya. Namun saat Yang Ji telah pulang, ternyata ayahnya telah sakit parah saat ditinggalkan oleh Yang Ji. Karena saat Yang Ji pergi dari rumahnya, Yang Ji hanya menuliskan lewat surat saja. Kemudian karena kini Yang Ji sudah menjadi orang kaya, karena ia telah mewarisi cincin elemen emas. Dengan sangat mudahnya ia bisa mengumpulkan butiran-butiran emas dengan sesuai kemampuannya. Tak berselang lama datanglah kedua wanita aliansi yang langsung menyerang Basir dan juga Jun hingga terkapar tak berdaya akibat diserang oleh kedua wanita aliansi. Yang Ji saat itu melihat kebrutalan kedua wanita itu. Ia tak menyangka jika wanita aliansi akan datang mencarinya. Ketika kedua wanita aliansi akan menyerang Yang Ji, tiba-tiba saja dari belakang datanglah ratusan pedang yang langsung menyerang wanita aliansi tersebut, hingga Xiao Jin pun harus tewas. Ternyata pengendali pedang itu tak lain adalah ayah Yang Ji, karena ia tak ingin jika anaknya tewas. Lalu tak berselang lama datanglah Master Rotan yang langsung menghabisi ayah Yang Ji dan kedua sahabatnya hingga tewas. Sedangkan mengetahui jika Yang Ji dalam bahaya, Yao Jin dan juga pria tua langsung menggabungkan kekuatannya, sehingga kekuatan Rotan yang membelenggunya langsung terlepas. Kemudian langsung pergi ke tempat Yang Ji berada.
Dengan kekuatan teleportasinya, pria tua itu langsung membawa Yang Ji ke tempat yang lain. Setelah berada di tempat yang aman, Yang Ji langsung menangis karena ayah dan sahabatnya telah tewas. Masternya mencoba menasihati Yang Ji agar jangan serakah, karena harta tak akan membuat dirinya bahagia. Karena sejatinya kebahagiaan itu bisa kita ciptakan apabila menjalani hidup dengan ikhlas. Pria tua itu kemudian telah mengetahui caranya agar mereka bisa mengalahkan Master Rotan. Dengan cara Yang Ji harus pergi ke masa lalu dengan perantara tanaman anggrek air hitam untuk merebut cincin elemen api sebelum diambil oleh Master Rotan. Di sini saat Yang Ji sudah berada di sana, ia dengan sigap langsung mengambil elemen cincin api dengan kekuatannya. Setelah mendapatkan cincin elemen api, lalu ia pergi. Akan tetapi ia langsung dicegat oleh Aujin. Kemudian mereka pun langsung melakukan pertarungan. Dalam pertarungan itu terlihat jika Yang Ji masih belum setara melawan Aujin. Kemudian ia langsung mengeluarkan monster api. Seketika itu Aujin pun langsung tewas. Sementara itu yang memperlihatkan Master Rotan yang mendatangi pria tua dan juga Yaojin. Lalu ia langsung menghabisi pria tua hingga tewas. Sedangkan Yaojin langsung dibawa pergi oleh Master Rotan. Yang Ji yang baru saja tiba, ia pun langsung dibuat terkejut melihat gurunya telah terkapar. Sebelum kematiannya, gurunya mengatakan kepada Yang Ji jika Yaojin telah dibawa oleh Master Rotan. Mengetahui hal itu, Yang Ji kemudian langsung bergegas pergi. Kemudian sesampainya tiba di kediaman Master Rotan, lalu mereka pun langsung bertarung. Di sini Yang Ji pun langsung mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk menghadapi Master Rotan. Namun ternyata serangannya selalu saja tak bisa membuat Master Rotan terluka sama sekali. Yang ada Yang Ji hampir tewas dibuatnya. Saat Yang Ji sedang dalam keadaan terdesak karena telah diserang oleh Master Rotan, tiba-tiba saja datanglah seorang pria tua berjubah putih yang langsung menyelamatkan Yang Ji. Seketika itu mereka langsung mengkombinasikan kekuatan mereka berdua untuk melawan Master Rotan. Seketika itu akhirnya mereka berdua pun bisa mengalahkan Master Rotan hingga tewas. Diketahui pria tua itu adalah Yang Ji yang datang dari kehidupan 60 tahun yang akan mendatang. Di sini Yang Ji kemudian langsung memberikan kelima cincin elemen kepada dirinya agar kelima cincin tersebut langsung disegel. Dan di sini film dari Five Element Sacred Art tahun 2022 pun telah tamat hanya sampai di sini saja. Dan terima kasih kepada para penonton yang sudah hadir di channel Minion. Terus dukung ya channel Sulaiman LS dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan sampai jumpa kembali di alur film berikutnya. Bye bye.